Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Sandra Tiar Heliza dengan NIM 19381147. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali dari beberapa materi yang sebelumnya sudah teman-teman saya presentasikan dan saya paparkan. Baik, langsung ke materi pertama, pengawasan dan anggaran biaya. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan suatu organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Bahkan, Sukyono 2007 mengungkapkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu. Adapun hal yang perlu dicermati berkaitan dengan anggaran, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Pengendalian anggaran menurut Gavinov 2016, tujuan dasar penganggaran adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran. Penempatan standar biaya kegiatan administrasi akan memudahkan manajer melakukan perbandingan. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan anggaran, maka harus bisa mengontrol biaya. Kontrol biaya diharapkan dapat menekan pengeluaran seminimal mungkin. Adapun beberapa hal penting dalam pengontrolan biaya, yaitu yang pertama, mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan biaya yang ditimbulkan pada karyawan. Yang ketiga, membantu mengembangkan prosedur operasi dan yang efisien. Dalam kontrol biaya diperlukan teknik-teknik kontrol biaya seperti standar biaya, yaitu dengan menetapkan standar biaya dari setiap kegiatan administrasi yang dilakukan. Proses pengontrolan akan lebih mudah dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, studi analisis biaya. Cara ini digunakan untuk membandingkan biaya periode saat ini dengan periode selanjutnya. Selanjutnya, mengambil tindakan koreksi apabila biaya aktual melebihi biaya yang telah dianggarkan. Fungsi pengontrolan biaya akan sangat diperlukan untuk mengoreksi hal tersebut hingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran. Untuk materi selanjutnya yaitu kontrol produktivitas. Produktivitas diartikan sebagai rasio antara hasil kegiatan dengan segala pengorbanan biaya untuk mewujudkan hasil. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengontrol kerja yang didefinisikan oleh Gavinov 2016. Di antaranya, pengukuran kinerja, yaitu proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang telah dilakukan. Selain itu, dengan adanya pengukuran kinerja juga memberikan manfaat baik seperti untuk mengevaluasi, untuk memotivasi, dan untuk mengembangkan. Dilakukannya pengukuran kinerja juga mempunyai tujuan, yaitu seperti memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat, menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kinerja yang akan dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, dalam melakukan pengukuran kinerja juga diperlukan langkah-langkah dalam melakukannya. Di antaranya, membuat rencana awal, menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program. Selanjutnya, mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program. Evaluasi. Selain langkah-langkah dalam pengukuran kinerja juga diperlukannya teknik seperti yang dikemukakan oleh Stevenson. Terdapat teknik-teknik pengukuran kinerja, di antaranya yaitu laporan produksi, pengambilan sampel kerja, selanjutnya time study, pengamatan micromotion, standar waktu. Untuk materi terakhir yaitu
administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penempatan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Adapun pengertian administrasi menurut George Terry, perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian dari perkantoran sendiri yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut dengan tata usaha. Maka dapat disimpulkan administrasi perkantoran merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu fungsi administrasi perkantoran berkaitan dengan manajemen dan pengarahan dari semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Adapun ruang lingkup kegiatan perkantoran yang terdiri atas office planning, office organizing, office actuating, dan office controlling. Sedangkan ruang lingkup dalam sarana prasarana terdiri dari lokasi, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Selanjutnya terdapat karakteristik administrasi perkantoran yang terdiri atas memiliki sifat pelayanan dilakukan oleh semua pihak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.